Tetap tinggal di dalam proses, ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita mau tetap tinggal di dalam prosesnya Tuhan, ya. Kenapa? Kalau saudara berpikir hari-hari ini kan sudah mau akhir zaman, ya. Hari-hari kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Nah, kenapa ada banyak orang yang merasa capek, mau menyerah? Bu Eli, angkat tangan. Menurut saya hari ini saya semakin semangat, saudara. Kenapa? Karena ketika saya tahu waktu kedatangan Tuhan itu sudah semakin singkat, ya kenapa kita mau keluar dari jalannya Tuhan, mau keluar dari prosesnya Tuhan? Lah waktu hidup kita ini sudah semakin singkat, mati bisa terjadi sewaktu-waktu. Kita juga tidak tahu rapture itu kapan terjadi. Kalau kita hari ini masih diproses, berarti Tuhan itu punya kepentingan yang besar. Supaya apa? Supaya saudara makin murni, makin hasilnya luar biasa. Saudara lulus dalam pemurnian, nanti hasilnya di surga, upah di surga itu makin besar. Makanya hari-hari ini saya pasti semangat, saudara. Waktu hidup visa kita sudah mau berakhir. Lah buat apa kita cari perkara di dunia? Ya kita cari perkaranya Tuhan aja. Kalau perkaranya Tuhan kan segala sesuatu kita bawa. Kalau besok kita mati, kita bawa semua hasil jeripaya kita. Lah kalau kita cuma pusing uang, rumah, bahagia di dunia, nyaman, lo mati tidak dibawa, saudara. Kita mati tidak ada yang dibawa, semua yang saudara punya hari-hari ini. Lah buat apa? Yang jadi pertanyaannya, saudara dan saya hari ini mau capek. Yuk semangat, saudara, ya. Kalau saya bisa semangat, saudara juga harus semangat. Jangan sampai hari ini, Bu Eli, tidak usah sudah, ya. Semangat karena kita lagi menanti kedatangan Sang Mempelai yang akan menjemput saudara dan saya untuk dilayakkan, ya. Hari ini kita percaya, saudara tahu, ini perenungan saya beberapa saat. Kenapa masa pandemi ini belum berlalu? Kenapa varian-varian yang baru, kalau saudara pikir, ya, kita ini bisa loh, Tuhan itu sekejap hanya membalik telapak tangan, virus ini dikacau balaukan dan segera berlalu. Gampang enggak buat Tuhan? Terlalu kecil. Tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa sampai hari ini saudara dan saya masih mengalami pandemi, masih mengalami seperti renungan saya tadi pagi, ya. Hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami badai sekonyong-konyong, ada yang mengalami baterainya sudah mulai tenggelam, yang ketiga ada bahaya. Ini semua keadaan yang membuat kita capek, membuat kita berteriak, Tuhan, tidakkah Engkau peduli kalau kita binasa? Saudara pikir binasa itu hanya karena masalah, salah besar. Masalahmu, badai hidupmu di dunia, tidak bisa buat saudara binasa. Yang bahaya buat saudara binasa ini kalau saudara tidak lulus dalam prosesnya Tuhan. Ketika didapati daging dan hatimu belum habis lenyap. Kalau saudara baca di 1 Korintus 15 ayat 50, itu ngeri, saudara. Daging itu tidak mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Makanya kalau diproses hari ini, daging dan hatimu masih dilihat belum lenyap, ini yang bisa membuat saudara binasa. Badai hidupmu, keuanganmu yang sekonyong-konyong menimpa hidupmu. Hari ini kau terlihat bahtera rumah tangga, keuanganmu, bahtera hidupmu sepertinya mau tenggelam dengan badai. Saudara tidak perlu takut, Tuhan ada di dalam bahtera ini. Tuhan itu tidak mungkin keluar dari bahtera kehidupan anak-anaknya. Nggak mungkin, saudara. Orang tua yang baik itu selalu stay. Stay-nya di dalam bahtera sama-sama. Dia akan menopang anaknya sampai keluar dari bahtera. Itulah Tuhan yang baik. Dan saudara pikir hari ini dalam keadaan bahaya, maut bisa mencuri hidupmu dari tangan Tuhan? Tidak bisa, saudara. Sepanjang kita hari ini didapati, yuk, makanya saya merenungkan beberapa hari, ya, sambil kita berpuasa. Hari-hari ini sudah hari keberapa? Kedua, ya. Kita puasa hari kedua, ketiga. Kita semangat loh, saudara. Hari-hari ini saya cuma bilang gini,
Tuhan seolah-olah memberikan saya satu gambaran. Hari ini aku belum puas dengan ujian yang aku izinkan terjadi menimpa seluruh dunia ini. Aku belum mendapati anak-anakku bertumbuhnya secara luar biasa. Targetku belum berhasil. Mereka masih aku lihat pas-pasan jadi orang Kristen, pelayan Tuhan sejak lahir, tapi yang aku dapati kualitas mereka masih pas-pasan. Bahkan ada yang banyak orang masih di bawah pas-pasan. Kira-kira kalau Tuhan mau datang ke dunia menjemput saudara dan saya sebagai orang benar, dia tidak mau lihat kualitas anak Tuhan itu pas-pasan. Tidak mau saudara, apalagi di bawah pas-pasan, capek. Tuhan bilang, aku ini berkorban mati buat manusia, aku ini mengasihi manusia, tapi manusia berjuang buat aku hanya untuk pas-pasan secara daging dan hati. Itu sebabnya hari ini Tuhan itu proses hidupmu, tujuan harapan Tuhan dengan masa yang makin sulit. Tuhan itu pengen lihat ekspektasinya Tuhan. Saudara itu lulus. Saudara itu naik next level. Makanya kalau didapati waktu keadaanmu tambah sulit, engkau terpuruk, imanmu goyah, engkau marah sama Tuhan. Apa yang di pemandangan Tuhan yang dilihat? Hidupmu ini belum siap untuk next level. Saudara belum lulus. Karena dilihat apa? Goyah. Waktu ada keadaan buruk, goyang. Goyangnya itu kelihatan loh. Iblis itu bisa baca. Goyangnya gini sama goyangnya gini kelihatan. Dari cara paniknya saudara. Kalau saudara panik sampai depresi, iblis lihat gak? Hidupmu goyang gini. Nah ini sasaran empuk. Sementara Tuhan kepingin buat saudara dan saya hari ini gak goyah. Itulah hidup manusia secara roh. Jujur, kalau orang cinta dagingnya, ya ibu-ibu kalau konseling sama saya gini, Bu Eli, suami saya sampai hari ini belum berubah. Suami saya tambah parah, tidak berubah. Yang jadi pertanyaannya, jangan nuntut orang berubah. Tuhan pasang target atas hidupmu sudah berubah belum? Kalau engkau sudah berubah di hadapan Tuhan, hari ini masalahmu makin parah, maka ketenanganmu makin terjadi. Engkau makin tenang. Engkau makin percaya sama Tuhan, bukan percaya sama fakta. Engkau makin tidak lihat fakta, engkau makin lihat Tuhan yang besar, bukan masalah yang besar. Itu orang yang hidup secara roh. Jujur Tuhan itu lagi nilai yang pas-pasan ini loh. Makanya kalau ada keadaan buruk, engkau panik, depresi, nangis, sedih berlama-lama, saya mengajarkan ibu-ibu jangan. Karena dilihat Tuhan penilaiannya kalau responmu seperti ini, harapan Tuhan next level, engkau di-upgrade hidup rohmu, tidak terjadi. Lah gagal terus, ya diulang. Ada lagi kejadian, dinilai lagi loh, panik lagi, diulang. Ada lagi hal buruk, iblis intimidasi, didengar. Dikerjai iblis kena, iya tadi ada bukti. Aduh Bu Eli, pelakor sudah wanita tobat sudah melahirkan anak Bu Eli. Oh malangnya nasibku. Dinilai. Jujur saudara, waktu saya mengerti firman, Tuhan itu kasih saya standar saudara. Standarnya apa? Nak, daging dan hatimu harus habis lenyap. Baru kamu lulus. Terus saya tanya sama Tuhan, Tuhan, hatiku ini mesti gimana toh Tuhan? Kalau disakiti, lah namanya daging dicubit loh Tuhan. Sakit Tuhan. Tahu jawaban Tuhan apa? Hatimu harus dalam posisi damai sejahtera. Walaupun disakiti tingkat tinggi, damai. Kenapa? Karena hidup manusia roh itu damainya tidak ditentukan oleh masalah, tapi damai sejahtera hidupnya ditentukan karena dia tahu berjalan bersama siapa. Itu hidup secara roh.
Toh Tuhan bilang kalau kamu disakiti, apa yang dikehendaki manusia roh? Mengampuni Tuhan, ya lakukan. Mengasihi Tuhan, ya lakukan. Berdoa Tuhan buat musuh-musuhku, memberkati, tetap senyum Pepsodent, ya lakukan. Itu manusia rohnya baru keren. Yaitu hatinya tetap damai. Toko sepi, ya sudahlah Tuhan. Wong toko itu usaha cuman urusan daging. Penghasilan itu urusan daging. Toh hidupku kalau toko sepi, ya aku tetap percaya sama janji Tuhan. Kan dipelihara. Tuhan kan bisa buka keran dari berbagai macam cara. Bukan hanya dari tokoku ini aja. Tuhan sanggup seperti Nabi Elia. Dikirimlah janda, dikirimlah burung gagak. Loh, kita ini tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Apa di akhir zaman pasti ada burung gagak, janda-janda yang saudara tidak pernah pikirkan. Itu yang Tuhan kirim buat saudara dan saya. Lah kalau sudah seperti itu, dagingnya gimana? Dagingnya tidak akan balas yang jahat. Manusia daging itu selalu kepingin, kalau dijahati selalu kepingin balas yang baik. Makin dimaki-maki, makin bilang, iya, ndak apa-apa, kamu memang suami yang baik, mama yang baik, ma, aku kasih kue ya ma, ini makanan buat mama. Nah itu baru lulus saudara. Kalau selama daging dan hati berbicara terus, maka saudara hari ini ndak akan pernah keluar dari proses, karena ini sudah penentuan akhir. Kalau ini ndak dijalankan sama Tuhan, hati-hati. Seperti murid-murid itu tadi berteriak, Tuhan, Tuhan, apakah engkau tidak peduli kami binasa? Tuhan hari-hari ini peduli dengan kebinasaanmu. Dia tidak mau hidup anak-anaknya dicuri oleh iblis, dibunuh, dibinasakan di api neraka kekal. Itu sebabnya hari ini apa yang terlihat seperti renungan saya tadi pagi. Tuhan tidur. Tuhan diam. Tuhan tidak melakukan perubahan atas masa pandemi ini menjadi lebih baik. Tuhan tidak merubah keadaan hidupmu menjadi lebih baik. Tuhan belum merubah suamimu, keuanganmu. Kenapa? Karena dia masih melihat daging hatimu masih tinggi, dominan, sementara hidup rohmu pas-pasan. Itu sebabnya yuk hari ini sebagai anak Tuhan, jangan ya, kita mau semangat. Ayo diuji, jangan lari dalam prosesnya Tuhan. Ingatkan buat dirimu sendiri, kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedatangannya sudah tidak lama lagi. Rapture tidak lama lagi. Jangan berlomba menyelesaikan masalah di dunia, tapi berlombalah menyelesaikan masalah di dalam kekekalan. Apa masalah dalam kekekalan? Tetaplah tinggal di dalam prosesnya Tuhan sampai Tuhan mendapati saudara layak. Selama belum layak, diuji terus, mengucap syukurlah. Kalau besok mati, Tuhan berarti bilang gini, nak, kamu sudah lulus, rumahmu sudah besar di surga. Pulang ya nak, bahagia hidup. Oke, jujur, orang yang takut mati, jujur ya, ini orang yang dagingnya penuh. Orang yang kedagingan pasti takut mati, pasti. Tapi kalau orang hidup di dalam roh, hidupnya pasti berkata, kapanpun Tuhan panggil hidup saya siap. Ya jujur, kalau mikir seperti itu cuman sedihnya apa? Kita berpisah sama keluarga, itu aja yang dipikirkan. Tapi kan kita tidak bisa merubah kedaulatan Tuhan. Tapi itu bukan jadi momok, kematian itu bukan jadi horor. Kalaupun waktu hidupmu habis, engkau pulang ke rumah Bapak, hidup anak-anakmu sebagai orang benar, tenang. Warisan abadimu pasti diperhitungkan Tuhan, hak warismu. Jadi tidak usah khawatir akan apapun juga
juga dalam hidup ini. Pandemi mau berlanjut, krisis mau berlanjut, COVID dengan varian baru masih berlanjut, proses hidupmu masih berlanjut, tapi percayalah, kasih setia Tuhan tetap terus berlanjut dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yuk kita baca ya. Dari tadi belum. Jadi hari ini kuat ya. Tetap tinggal dalam proses. Yang mau menyerah segera bertobat. Ingat lo ya, yang jemput kita mati nanti Tuhan. Yang kita nanti mati ketemu Tuhan. Yang menghakimi Tuhan. Jadi pastikan hari ini siap daging dan hatimu dihabiskan sama Tuhan. Sampai tidak bisa sakit hati, saudara tetap ketawa. Disfitnah ketawa, disakiti ketawa, toko sepi ketawa. Lah itu lulus saudara. Orang yang lulus tidak pas-pasan itu pasti ketawa, ngucap syukur, sukacita dalam segala hal. Karena pikirannya cuma hidup roh. Roh yang dipikir, yang penting aku kan tidak tipu sana tipu sini. Daripada aku cepat kaya, tapi aku tipu sana tipu sini, aku koruptor, lah itu kan manusia daging lagi. Yang penting manusia rohku tetap dominan, maka aku layak dan upahku besar di surga. Kita lihat ayatnya, Yesaya 48 ayat 10 sampai 11. Yesaya 48 ayat 10 sampai 11. Sesungguhnya ya, aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Lihat ya, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya karena aku sendiri. Lihat ya, jadi hari ini pemurnianmu tidak ada yang salah. Jangan salahkan suamimu. Jangan salahkan pelakor atau wanita tobat. Gara-gara dia hidupku menderita. Tidak usah salahkan tokomu. Tidak ada yang salah. Lihat firman Tuhan. Ketika saudara dan saya diuji dalam dapur kesengsaraan, aku Tuhan Allah akan melakukannya oleh karena aku. Tidak ada alasan. Tidak usah nyalakan siapapun hari ini. Suamimu yang kebangetan tidak usah disalahkan. Pelakor yang kebangetan tidak usah disalahkan. Tokomu yang sepi, uangmu dibawa lari karena keteledoranmu dan hari ini kau sudah bertobat tapi masih jalan hidupmu susah. Tidak usah salahkan siapa-siapa. Tidak usah salahkan mertua. Ini loh firman Tuhan berkata, aku akan melakukannya oleh karena aku. Ya, oleh karena aku sendiri, sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Hari ini kita lagi dimurnikan semua, diuji. Iman, daging, karakter, hati, semua lagi dimurnikan. Jangan bangga jadi orang Kristen sudah melayani. Kalau apa yang di pemandangan Tuhan, saudara masih pas-pasan. Bahkan banyak anak Tuhan di bawah pas-pasan. Saudara jangan bangga. Hari ini banggalah di tengah penderitaanmu. Tapi ketika engkau didapati di hadapan Tuhan, engkau sudah dimurnikan dan layak ketemu Tuhan. Itu yang jadi kebanggaan. Saya tidak pernah bangga dengan apapun juga. Yang saya tahu Tuhan bangga lihat hidup saya. Yang saya tahu Tuhan bangga lihat perubahan karakter saya. Yang saya tahu Tuhan bangga lihat hati saya. Yang saya tahu Tuhan bangga lewat iman saya. Bagaimana saya melayani Tuhan. Itu jadi kebanggaan hidup saya hari-hari ini. Amin. Yuk lihat Keluaran 20 ayat 20 ya. Waktunya berjalan terus saudara. Keluaran 20 ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu. Lihat ya, Musa. Janganlah takut. Hari ini firman ini buat saudara dan saya. Janganlah takut sebab Allah telah datang dalam hidup saudara dan saya dengan maksud untuk mencobai saudara dan saya, dengan maksud supaya takut akan Dia ada pada saudara dan saya agar kamu jangan berbuat dosa. Hari ini jangan lagi takut dengan pencobaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Tetap stay di dalam proses, tinggallah di dalam proses, karena maksudnya supaya kita hari ini sungguh-sungguh
Dulu takut akan Tuhan memang takut, tapi saudara tidak sungguh-sungguh. Setengahnya takut sama keuangan, takut sama manusia, saudara tidak sungguh-sungguh. Saudara takut sama Tuhan itu tidak sungguh-sungguh. Kadang-kadang saudara masih bisa kompromis dengan dosa. Seperti saya juga. Saya kadang-kadang kalau sudah mau emosi, saya emosi. Saya belum menghormati Tuhan secara keseluruhan. Tapi hari ini saya berusaha. Ketika saya mau marah, saya ingat Tuhan itu memperhatikan hidup saya. Matanya melihat hidup saya diuji. Hari ini saya kalau mengalami keadaan yang sulit, saya cuma berkata pada diri saya sendiri, Eli, ini ujian. Kamu harus lulus, Eli. Jaga hati, Eli. Damai sejahtera ya. Jangan waktu lihat temenmu kepo, kirim foto ini. Kamu panas hati. Tuhan, it's my dream, Tuhan. It's not her dream. It's my dream. Jangan seperti itu. Jaga hati. Dagingmu dijaga ya, Eli. Nanti kalau ketemu suami ndak usah dimaki-maki walaupun ada foto ya, Eli. Ada bukti. Eli sabar. Iya Tuhan, iya. Supaya aku dapati hidupmu. Sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan kamu jangan berbuat dosa lagi. Ndak usah takut. Katakan sama diri sendiri, jangan takut, ini cuma ujian sesaat, karena Tuhan tidak mau lihat saya hidupnya pas-pasan di pemandangan Tuhan. Kenapa saudara? Kita ini punya Tuhan yang luar biasa, anaknya pas-pasan. Malu enggak jadi orang tua? Jujur. Kalau saya dipuji orang jadi orang tua yang luar biasa. Tapi anak saya dibilang gini, anakmu itu ya bodohnya luar biasa. Wis, anakmu itu nuwakal. Pokoknya anakmu ini memalukan. Kira-kira saudara sebagai orang tua, bangga enggak saudara? Jujur. Tuhan yang sama juga seperti itu. Mungkin banyak orang bilang gini, Bu Eli yang penting kan masuk surga. Pas-pasan ya masuk, hati-hati saudara. Orang pas-pasan itu bahaya loh saudara. Karena nanti di masa yang sukar, iblis itu akan semakin kreatif dengan idenya. Kalau saudara pas-pasan, saudara pasti murtad. Saudara pasti hancur hidupmu. Percaya omongan saya. Kalau hidupmu cuman pas-pasan di akhir zaman yang semakin sulit kedatangan Tuhan semakin dekat, saudara tidak akan di-rapture juga. Hati-hati loh saudara. Kalau tidak di-rapture, kira-kira saudara kuat tidak ngelanjutin masa-masa yang paling tersulit yang tidak pernah saudara alami? Kira-kira saudara tahan tidak? Buat saya tidak berani mempertaruhkan hidup saya. Jujur setiap hari saya selalu berdoa. Buat Jemaat Victory saya selalu mendoakan, Tuhan bawa saya sekeluarga dan seluruh jemaat PD Victory supaya ngalami rapture. Sebelum rapture, buat kami semua ngalami pertumbuhan rohani. Kami ngalami lompatan rohani yang luar biasa. Supaya kami semua sama-sama nanti pesta akbar di dalam kekekalan. Itu doa saya buat setiap hari. Tuhan tahu jujur hati saya setiap kali saya berdoa. Tuhan buat jemaat PD Victory yang rajin juga ngikuti online saya. Yang rajin juga ikut Zoom semua yang baca renungan saya. Supaya mereka melewati khotbah renungan saya. Mereka semua ngalami lompatan rohani dan rapture. Pastikan hari ini yuk, pikirkan kalau besok rapture saudara diangkat. Kenapa? Karena bukan pas-pasan saudara. Jangan puas dengan hidup pas-pasan. Tahun ini miliki gaya hidup yang militan. Jadi anak Tuhan tidak mau pas-pasan. Kita mau berjuang. Yuk kita lihat ayat Mazmur 105. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya hari ini. Jujur saudara, hanya tiga hal yang saya akan ajarkan. Kalau hari ini proses masih berlanjut, saudara tetap tinggal di dalam proses. Dengan apa? Yuk baca. Mazmur 105 ayat 24 sampai 25. Mazmur 105 ayat 24 sampai 25. Kita baca sama-sama. Tuhan membuat umatnya sangat subur ya. Masa-masa lalu saudara dibuat subur, enak, toko rame, dicintai suami seperti saya ya. Dan menjadikannya lebih kuat daripada lawannya. Mungkin saudara hari itu saudara hidup di atas. Ya, lihat ya.
ayat 25 kata-katanya, diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya. Ini cerita perjalanan bangsa Israel. Pada waktu Yusuf ya, orang tuanya keluarganya pindah, waktu itu hidup dalam kemakmuran ya. Yusuf keluarganya hidup dalam kemakmuran sehingga sangat subur ya, dan lebih kuat dari para lawannya. Tapi ada masanya Tuhan merubah hati orang Israel untuk membenci orang Mesir, untuk membenci umatnya bangsa Israel, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Hari ini kita tahu keadaan saudara diizinkan Tuhan. Tiba-tiba suamimu yang cinta mati, benci mati. Tiba-tiba keuanganmu yang hari itu makmur, hari ini saudara diperdayakan dengan keuangan sampai saudara tidak berdaya. Lihat keuangan, lihat keadaanmu kena PHK, lihat tokomu yang makin sepi, penghasilanmu yang menurun drastis, sampai engkau berkata gini, aku wis tidak berdaya loh Tuhan, hidupku tidak berdaya. Tidak apa-apa. Orang yang miskin di hadapan dunia, senyatanya itulah pahlawan iman. Orang yang berhak menikmati hak waris dan janji-janji Tuhan. Itu berarti hari ini kalau engkau tidak berdaya, engkau miskin di hadapan dunia, itu berarti waktunya Tuhan memberikan hak waris janjinya, yaitu saudara dan saya akan menikmati banyak janji Tuhan, banyak hak waris. Kita akan jadi pahlawan iman yang luar biasa ya. Yuk, hari ini 24-25, jadi jangan kaget. Apa yang dilakukan menurut kitab Mazmur 105 ayat 4 dan 5? Ini yang kita lakukan. Kalau hari ini tiba-tiba ada badai, tiba-tiba dirubah hati suamimu, hati mertuamu yang dulu sayang sama mantunya, tiba-tiba difitnah, saudara tidak usah kaget. Hari ini tetap tinggal dalam prosesnya Tuhan. Apakah salah suami saya? Apakah salah keuangan saya? Apakah salah mertua saya? Apakah salah pelakor? Tidak ada yang salah. Tapi memang diubahnya hati suamimu, diubahnya keuanganmu untuk memperdayakan hamba-hambanya dan membenci saudara hari ini. Yuk, ini yang dilakukan. Mazmur 105 ayat 4-5. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Itu yang pertama ya. Jadi hari ini tetap tinggal di dalam proses. Tidak usah cari solusi masalah sampai putar otak botak kayak saya dulu. Putar otak, cari rekening bank, cari data di handphone, cari tahu mana. Pasang GPS. Tidak usah ya. Hari ini pesan Tuhan, yuk yang saudara lagi ngalami proses yang tidak mudah, carilah Tuhan dan kekuatannya. Jangan cari paranormal, jangan cari solusi yang singkat, shortcut dari cara dunia, nanti bahkan terpuruk. Yang kedua, carilah wajahnya selalu. Selalu loh saudara, ada kata selalu berarti itu tidak boleh dilupakan. Yang kedua, cari wajahnya. Yang ketiga, 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Waktu saya baca ayat ini, Tuhan cuma bilang gini, nak, setelah kamu cari Tuhan dan kekuatannya, cari wajah. Yang ketiga, ingat perbuatan ajaibku yang dilakukan dengan mengirim 10 tulah. Itu mujizatku banyak. Waktu saya disakiti hati, saya bilang gini, Tuhan, saya sudah berdoa, tapi kok saya makin disakiti hati, gimana Tuhan? Tuhan itu jawab dengan ayat ini. Kamu ingat ya Eli, orang yang nyakiti kamu nanti akan menghadapi tulah yang makin berat. Sampai give up seperti Firaun. Tergulung laut, belah laut, itu tujuannya. Di posisi kamu yang disakiti hati, kemuliaanku besar. Tapi musuh-musuhmu kalau tidak cepat bertobat, seperti obat antibiotik. Makin dia bebal, aku akan tinggikan antibiotiknya. Tulah kedua, antibiotik kedua, dosisnya dikelipatkan. Dia masih bebal lagi, Firaun kan seperti itu. Dinaikkan lagi antibiotiknya, dosisnya. Tulah ketiga, tulah keempat, tulah kelima, sampai mereka give up, tulah itu berhenti.
Ngeri ya saudara, ngeri saudara. Hari ini saudara dan saya, yuk yang kita hari ini ngalami proses, sudahlah izinkan Tuhan yang punya rencana untuk menyelesaikan. Biar melewati tulah, kita memang tidak sabar, tulah 1, tulah 2, tulah 3, ada sampai tulah 10. Tapi kalau saudara lihat, ingatlah perbuatannya yang ajaib dan mujizat dan hukumnya. Saudara lihat perjalanan bangsa Israel, apa yang dilakukan Firaun, dia tuai semuanya. Sebaliknya melewati tulah demi tulah. Kita semua hari ini, saudara tahu, kehendak Tuhan yang tertinggi itu apa? Kehendak Tuhan yang tertinggi bukan suamimu kembali loh. Bukan keuanganmu pulih loh. Bukan engkau kaya loh. Rumah 1 jadi rumah 10. Bukan itu loh saudara kehendak Tuhan yang tertinggi. Bukan saudara. Saudara pikir kehendak Tuhan hanya masalah selesai, itu bukan kehendak Tuhan. Itu tuh cuman bonus. Tapi kehendak Tuhan yang tertinggi yaitu membawa hidupmu masuk di dalam kekekalan. Artinya membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu madunya. Itulah kehendak Tuhan yang tertinggi. Dia tidak akan pernah puas kalau lihat saudara belum layak masuk di dalam kekekalan. Itu akan diproses terus karena itu memang kehendak Tuhan yang paling tertinggi. Makanya untuk butuh layak di dalam kerajaan surga, dia butuh manusia roh dan kekudusan saudara. Nah, itulah kehendak Tuhan yang paling tertinggi, tidak ada yang bisa ngalahkan. Makanya jangan kejar masalah pulih. Masalahmu tidak pulih seperti Rasul Paulus, tetap menikmati kekekalan kok. Tenang, tenang, tidak usah bingung. Kan ini sudah mau waktunya kedatangan Tuhan. Rapture besok ditinggal semua. Yang dibawa baju aja ditinggal loh saudara. Lihat kalau saudara baca di Alkitab, orang rapture baju aja tidak dibawa, cuma dibawa, hilang. Mau kan saudara hari ini ya, jangan sampai tertinggal saudara. Yuk kita bahas satu-satu ya. Cari Tuhan dan kekuatannya itu gimana sih Bu Eli? Saya berusaha mencari ayat perbandingannya. Yuk kita baca Keluaran 15 ayat 12 dan 13 ya. Jadi hari ini 3 hal ya saudara. Stay di dalam proses, jangan keluar. Dengan cari Tuhan dan kekuatannya, ndak usah cari solusi masalah. Tokomu sepi, ndak usah cari hutangan online. Nabrak sana, nabrak sini, nabrak Tuhan yang paling benar, yaitu cari Tuhan dan kekuatannya, cari wajahnya, ingat perbuatan ajaib yang dilakukan atas tulahnya di Mesir, atas Raja Firaun. Bagaimana hukum tabur tuai terjadi, kemuliaan Tuhan pasti terjadi nanti ya. Saudara jangan pikir perpanjangan waktu Tuhan, penundaan untuk saudara diproses itu untuk menghancurkan. Saudara salah besar. Tuhan tidak pernah punya pikiran saudara dihancurkan, tapi penundaan Tuhan selalu berbicara ada kemuliaan yang jauh lebih besar. How great is our God. Itulah kemuliaan Tuhan. Keluaran 15 ayat 12 sampai 13. Yuk kita baca. Engkau mengulurkan tangan kanan pun, tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Lihat ya, kalau Tuhan sudah mengulurkan tangan, siapa yang bisa menghalangi tangannya Tuhan? Tidak ada loh saudara ya. Tapi kalau yang masih ditutup, ya tidak ada yang bisa menghalangi. Pandemi ini tidak ada banyak orang yang berusaha untuk mencari solusi. Tapi kalau belum berlalu, karena memang tangan Tuhan masih menutupnya. Saudara, tidak ada yang bisa membuka kalau masih ditutup. Lihat yang kedua. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Ya, ada kasih setia. Makanya kalau cari Tuhan dan kekuatannya, kita ini hari ini tidak usah takut saudara. Lihat ya, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Nah ini kehendak Tuhan yang tertinggi, yaitu membimbing saudara dan saya bukan keluar dari hutang. Sekali lagi, membimbing saudara dan saya melewati proses, bukan keluar dari jerat pelakor, jerat hutang, bukan lagi keluar dari masa-masa tersulit supaya rumahmu yang hilang kembali. Bukan itu kehendaknya. Kehendak Tuhan yang paling tertinggi yaitu membimbing saudara dan saya ke tempat rumahnya yang kudus. Makanya kan ada lagu kan,
Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Itu bulu kuduk saya bisa berdiri, saudara. Waktu saya nyanyi lagu itu rasanya kepingin bulu kuduk berdiri. Seolah-olah hadirat surga itu benar-benar saudara akan rasakan. Yuk, kita mau posisi seperti itu. Jadi hari ini cari Tuhan dan kekuatannya itu tidak ada ruginya. Makanya setiap hal saya belajar, saudara, untuk belajar tenang. Ya, kesaksian beberapa seminggu yang lalu, perhiasan anak saya yang baru beli itu hilang. Anak saya sudah panik. Anak saya bilang gini, "Mah, ini baru beli, nanti dimarahi Dedi gimana, Mah?" gitu ya. Dan dia berkata sama saya sejumlah nilai nominalnya. Hari itu anak saya panik sampai tidak bisa tidur, katanya, "Mah, aku sedih, Mah, kan baru beli, Mah, 2 set lagi, saudara, ya, artinya 2 pasang." Hari itu saya cuma bilang gini sama anak saya, "Sudahlah, itu kan cuma perkara dunia, ya, kamu teledor, dicuri orang, dia curiga dicuri," katanya, dia bilang gitu, ya, "kalau dicuri kan tidak mungkin, Mah, dikembalikan, Mah, sudahlah, yuk, tenang, ya, kita berdoa saja sama Tuhan, tidak usah jadi pusing." Waktu saya ngomong seperti itu, jujur, iblis itu curi damai sejahtera saya. Saya diingatkan sama jumlah nilai nominal. Hari itu saya juga panik, saya telepon mama saya telepon ngomong beberapa orang, "Ini loh ya, bantu doa. Kemana ya, supaya kalau memang diambil orang, orangnya digerakkan hati." Saya cuma ngomong seperti itu sama mama saya, dan saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang gini sama Tuhan, saya bilang gini, "Saya tidak mau sukacita saya dicuri hanya karena perhiasan yang mahal memang hilang. Nggak tahu hilang, nggak tahu kemana, tapi saya mau belajar tenang." Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya bilang gini, "Tuhan, ambil alih perhiasan anak saya di mana. Kalau memang keteledoran dia, Tuhan punya cara untuk membentuk dia lebih hati-hati, ya sudah, tidak apa-apa. Saya juga ikhlas kok, jadilah kehendakmu." Saudara tahu, percaya tidak percaya, besoknya perhiasan itu tiba-tiba ketemu di satu tempat, dan anak saya berteriak, saudara. Dia sudah bilang gini, "Ma, sudah cari, Ma, tidak ada, Ma, tidak ada." Sudahlah, belajar tenang. Apapun yang terjadi, kalau kita tenang, Tuhan bisa baca enggak daging saya hari itu waktu diuji. Tuhan lihat gini, "Oh, Eli ini dagingnya sudah enggak melekat sama perhiasan yang mahal. Dia cuma tahu bahwa sukacitanya enggak mau hilang hanya untuk urusan daging, tapi dia lebih mengutamakan." Hari itu saya khotbah, malam itu saya harus khotbah, saya enggak mau lupa, saya bilang nih, apapun terjadi tidak ada penghalang untuk khotbah saya tidak akan mikiri perhiasan itu. Yang saya pikiri bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kasih kok, ketemu. Anak saya teriak-teriak, "Iya ya Mam, iya ya Mam, kok bisa?" Ya bisa, karena Tuhan yang cari, karena Tuhan itu yang ambil alih. Makanya segala sesuatu belajarlah tenang. Ciri orang tenang seperti yang saya share di Instagram tadi pagi. Orang yang hidup dalam roh itu selalu tenang, percaya, tidak melihat fakta. Saya ulangi, tenang, percaya, tidak melihat fakta, itu manusia roh, saudara. Jadi hari ini penilaian Tuhan, jangan dianggap sepele. Makanya kalau orang panik, stres, depresi, saya bilang nih, stop untuk depresi. Kenapa? Bukan karena saya munafik, tapi saya tidak mau saudara nanti diulang, diher terus prosesnya, diuji terus. Lah kenapa? Orang panik itu berbicara daging, orang sakit hati daging, hidupnya, hatinya belum habis lenyap. Nanti yang repot saudara, diher, diulang, padang gurun, harusnya 40 hari selesai 40 tahun. Kenapa? Karena bebal. Tiap kali ada keadaan buruk, daging terus, harga diri, harga diri. Gimana Tuhan mau luluskan masalah saudara? Tidak mungkin, saudara. Hari ini yuk kita tahu kalau 3 hal, kalau saudara cari Tuhan dan kekuatannya, yaitu yakinlah. Seperti perhiasan anak saya yang hilang, tangan kanan Tuhan pasti menolong. Itu tadi, tangan kekuatanmu kalau diulurkan, bumi pun akan menelan mereka. Itu berarti yakin tangan kanan Tuhan pasti menolong. Kalau Tuhan yang turun tangan, tidak ada yang menghalangi. Yang kedua, yakin kasih setia Tuhan menuntun kita dari hari ke hari. Ingat loh ya,
Kalau hari ini berjalan kesusahannya cukup sehari, kenapa? Karena tiap hari itu selalu ada tuntunan kasih setia Tuhan. Tidak mungkin saudara tidak kuat, bohong. Kalau ibu-ibu lebay tidak kuat kepingin menyerah, itu bohong. Karena Tuhan jelas berkata, kasih setiaku jauh lebih besar dari masalahmu. Dan kasih setiaku bukan sebulan sekali, tapi kasih setiaku setiap hari. Tidak pernah terlambat saudara. Itu sebabnya jangan lebay, jangan membesar-besarkan masalah. Kasih setia Tuhan setiap hari, saudara akan kuat. Vitamin. Kasih setia itu vitamin loh saudara. Hari ini kita kuat. Virus iblis apapun, yang paling bahaya kan virusnya iblis, bukan virusnya corona. Hari ini virus corona mati masuk surga, tapi kalau virusnya iblis saudara hidupi, saudara akan binasa. Itu yang bahaya. Lah kalau hari ini kasih setia Tuhan setiap hari selalu baru, saudara sudah dikasih vitamin, dikasih kekuatan, dikasih damai sejahtera. Itu yang membuat saudara kuat. Ada masalah, Tuhan bilang tenang. Ada dalam perlindunganku, ada dalam kasih anugerahku, kamu pasti aman. Tidak ada satu tangan yang bisa merebut hidupmu dari tanganku. Itu yang saudara pegang hari-hari ini. Yang ketiga, yakin dengan kekuatan Tuhan yang akan menopang saudara menuju keselamatan. Hari ini ditopang dengan kasih setia, kekuatannya, saudara pasti sampai tiba nanti pada kekekalan. Amin. Yang kedua, cari wajahnya. Hosea 1 ayat lagi kita selesai. Hosea 6 ayat 1 dan 3. Cari wajahnya. Hosea 1 ayat Hosea 6 ayat 1 dan 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam. Nah ini kata berbalik ya. Apa yang dimaksud wajah? Wajah itu perkenanan Tuhan. Saudara tidak cukup syukur-syukur datang hari ini cuman mengharapkan pertolongan bim salabim berkat mujizat. Tidak cukup itu saudara. Tapi yang Tuhan mau yaitu cari wajahnya, perkenanannya. Kalau saudara menghadap Tuhan hari ini, berbalik, bertobat. Kalau dulu suka marah, iya aku mau buang sampah. Sakit hati aku buang Tuhan, tak buang sudah. Yang namanya sungut-sungut, kata-kata negatif seperti Bu Eli bilang tidak boleh ngomong. Suamiku jahat, brengsek, tapi suami yang limited edition. Ya sudah, aku hari ini mau berbalik. Saudara lihat ya. Sebab dialah yang menerkam, yang akan menyembuhkan kita. Waktu saudara berbalik, memang ada masalah, tapi Tuhan berjanji untuk memulihkan dan menyembuhkan. Yang telah memukul, tapi yang akan membalut kita. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada saudara dan saya seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Itu sebabnya kalau cari wajahnya, saudara harus yakin saudara sudah berbalik, bertobat sungguh-sungguh dan mengenal dia dengan benar. Jadi jangan sampai cuman cari berkatnya bim salabim ATM Sinterklas Satpam yang saudara harapkan, enggak. Tapi saudara bawa cari wajah Tuhan dengan pertobatan saudara dan pengenalan yang sungguh-sungguh akan Allah. Orang mengenal Tuhan sungguh-sungguh itu ya timbul mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bukan kasihi uangmu terus, bukan ngasihi suamimu terus. Porsi Tuhan harus ada di hatimu, segenap hati, segenap jiwa, sehingga apapun yang saudara lakukan rela menderita buat Tuhan. Apa hari ini yang akan saudara lakukan? Hari ini, yang pertama, kalau saudara hari ini hidup mencari wajahnya, bertobat, mengenal Tuhan sungguh-sungguh, maka saudara dan saya pasti tinggal di dalam kedaulatannya. Dia hadir tetap berdaulat. Saudara hari ini hidupmu gagal akan dibuat berhasil. Saudara dibawa jatuh akan dibawa naik, berhasil, beruntung. Tokomu sepi, kedaulatannya bisa membawa engkau diberkati. Kalau hidupmu sudah bertobat sungguh-sungguh dan mengenal Tuhannya dengan benar, mengasihi dengan tulus, nah itulah yang akan terjadi. Yang kedua, Tuhan muncul dengan apa? Seperti fajar. Fajar itu berbicara janji
Tuhan. Dia akan muncul dengan membawa janjinya. Makanya jangan batasi janji Tuhan. Dulu saya cuma berharap janji Tuhan pulihkan rumah tangga saya. Tapi Tuhan bilang gini, sabar nak, aku ini sumbernya janji. Kamu cuma mengharapkan janjinya pulih sama suami. Tapi aku mau memberkati janjiku lebih banyak. Yaitu janji buat keturunanmu, janji buat hidup masa depanmu, janji buat hidupmu di surga, menikmati hak waris. Nah itu saudara tidak bisa halangi. Karena memang dia sumbernya janji. Yang ketiga, Tuhan akan datang seperti hujan. Hujan itu berbicara berkat. Tuhan hadir dengan hujan awal dan hujan akhir. Dengan berkat awal dan berkat akhir. Karena dia Alfa dan Omega. Tiga hal ini yang akan membawa saudara hari ini tetap tenang. Cari Tuhan dan kekuatannya, yaitu yakin. Yakin apa saudara? Tangan kanan Tuhan. Yakin dengan kasih setia Tuhan. Yakin dengan kekuatan Tuhan yang akan membawa saudara pada keselamatan. Menuju tempat yang kudus. Yang kedua yaitu cari wajahnya, bertobat sungguh-sungguh, mengenal Tuhan. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Supaya Tuhan hadir dengan kedaulatannya. Tenang, tenang, tenang. Hari ini hidupmu di bawah kedaulatan Tuhan tetap bawa naik. Tidak mungkin saudara dibiarkan di bawah terus disakiti terus. Tidak mungkin saudara. Justru yang nyakiti saudara nanti dibalik. Ya, yang nyakiti saudara yang hari ini di atas angin dibalik sama Tuhan. Baliknya nanti gini. Saudara tinggi ini dijatuhkan saudara. Itu kedaulatan Tuhan. Yang hari ini tokonya sepi, percayalah, ditarik sama Tuhan. Yang hilang dikembalikan, yang rugi diganti lipat. Itu kedaulatan Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan muncul seperti fajar, Tuhan datang seperti hujan. Tangkap ya, Tuhan hadir dengan kedaulatannya, Tuhan akan muncul dengan janjinya seperti fajar, Tuhan akan datang dengan berkatnya, hujan awal, hujan akhir. Yang terakhir, yuk ingat perbuatannya yang ajaib. Wow, hari ini kita pasti tambah pinter saudara ya. Jangan mau kalah sama tipu daya iblis. Semakin saudara gampang dengar kata iblis, saudara sedang dikerjai iblis hari-hari ini. Tapi semakin saudara dengar-dengaran apa kata Tuhan dan firman-Nya. Bukankah Ulangan 8 ayat 3 saya ulangi, hidupmu ditentukan seluruhnya apa kata Tuhan, bukan seluruhnya apa kata suamimu, keuanganmu, apa kata pakar dunia ini, apa kata presiden, apa kata konglomerat, tapi hidupmu, Ulangan 8 ayat 3, seluruhnya ditentukan apa kata Tuhan. Firman ini akan jadi pegangan buat saudara hari ini. Jangan jadi orang yang pas-pasan ya. Mazmur 105 ayat 37 sampai 38. Yuk kita baca. Mazmur 105 ayat 37 sampai 38. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Keren ya saudara, sudah keluar dari masalah. Nanti kalau solusinya sabar, tidak keluar dari prosesnya Tuhan, sabar menantikan waktunya Tuhan. Bonyok Bu Eli, tidak apa-apa. Bonyoknya saudara tahu, keluarnya membawa perak dan emas. Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Itu hari itu berarti kalau tidak ada tergelincir itu saudara tetap berdiri teguh, kokoh, walaupun bonyok sesaat tapi bermegah selama-lamanya. Lihat ayat 38. Orang Mesir bersukacita ketika mereka keluar, sebab orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Sebenarnya hari ini percayalah, iblis itu gemetar kok lihat saudara dan saya. Saudara jangan pikir hari ini semua orang yang menghadapi orang benar itu tidak akan pernah bahagia. Bonyok sudahlah, mereka pasti ketakutan. Saudara pikir orang yang nyakiti saudara tidak takut ketika saudara diam? Sangat saudara. Itu pasti punya ketakutan. Makanya iblis berusaha pancing emosimu supaya engkau tidak menjara perak emas. Saudara akan tergelincir nanti. Tapi kalau saudara menantikan waktunya Tuhan, sabar, ya sudahlah, suami ngomong tidak cinta sampai punya 2 anak, hari ini makin cuekin saya, ya sudahlah, sabar. Toh nanti keluarnya membawa perak dan emas, keluarnya tidak akan tergelincir, tetap sehat, tetap kuat, tetap bermegah. Yang ketiga, keluarnya dengan solusi yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Amin saudara. Yuk, kalau saudara lihat hasil yang Tuhan sediakan, emas, perak,
tidak tergelincir, ada damai sejahtera sukacita keluar dari semua prosesnya Tuhan. Kira-kira saudara mau mempercepat waktunya Tuhan, atau segera keluar dari waktunya Tuhan, atau tetap stay, atau tetap sabar, tinggal. Saudara pikir waktu saya menikmati prosesnya Tuhan tidak banyak kekejutan yang Tuhan berikan? Sangat, saudara. Bahkan saya itu dikasih tahu teman-teman saya gini, kamu ini hidupmu hari ini sudahlah Eli, dibanding dulu kamu hari ini lebih enjoy. Dulu kamu itu cuman buntutnya suami aja. Suami tidak pergi ya di rumah. Kamu itu loh fokusnya cuman suami. Suamimu tidak ajak pergi ya kamu tidak pergi di rumah. Ikut terus, nanti kalau suamimu pulangnya telat kamu stres kan? Kamu bingung tidak bisa tidur. Jujur itu saya terjadi. Dulu kalau suami saya pulangnya telat, handphonenya mati aja sebentar, itu saya sudah tidak bisa tidur, stres tingkat tinggi. Tapi lihat hari ini teman saya bilang, kamu lebih bisa tertawanya lepas, tertawanya tidak ada beban, kamu lebih menikmati hidup di tengah proses. Iya, karena saya disertai Tuhan. Karena hari ini saya tidak cari solusi lagi detektif, ya, cari kepingin tahu suami saya di mana. Yang saya cari 3 hal: cari wajah cari Tuhan dan kekuatannya, cari wajahnya, dan saya cuma ingat perbuatan Tuhan yang ajaib, yaitu perbuatan yang mujizat. Saya cuma ingat Tuhan saya yang besar. Saya tidak mau ingat masalah saya yang besar. Itu yang membuat saya menikmati prosesnya Tuhan. Tinggal aja dalam prosesnya Tuhan. Jangan keluar dari prosesnya Tuhan. Nanti tidak dapat emas perak, saudara akan tergelincir, dan saudara akan menemui banyak malapetaka, bukan damai sejahtera sukacita lagi. Amin. Saya sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend, jangan pernah menyerah. Hari ini sesulit apapun proses hidupmu, tetaplah tinggal dalam prosesnya Tuhan dengan menikmati. Syukuri aja. Yang sudah ada dinikmati, yang belum ada ya disyukuri. Suatu kali waktunya Tuhan pasti terjadi. Jangan berkecil hati, jangan lemah semangat, tetaplah percaya bahwa hari ini ujian itu hanya membawa hidupmu supaya yang pas-pasan ini dibawa naik, upgrade. Daging hatimu pastikan posisinya. Hatimu harus damai sejahtera dalam keadaan apapun. Posisi daging pastikan responmu harus benar di tengah dunia yang jahat. Jangan ikut-ikutan dunia, curi sana curi sini, hutang sana hutang sini. Ya, saya dengar satu ilustrasi yang ketawa, saudara. Hari ini yang membuat susah itu semua yang statusnya P semua, ya, pengusaha yang PP, pengusaha katanya pendeta, itu semua lagi dibawa susah pekerjaannya, ya, sampai yang saya baca satu artikelnya lucu, pengusaha susah, pendeta susah, penyanyi susah, pencopet juga susah, saudara. Pelakor juga susah. Coba saya ketawa, saudara. Pencopet susah karena omsetnya juga turun. Yang jadi pelakor juga susah karena omset juga turun, ya. PPP itu lagi susah. Tapi buat saudara dan saya, kita anak Tuhan, kita tidak akan pernah susah. Walaupun tinggal dalam prosesnya Tuhan, ada kasih setia Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang akan memelihara saudara dan saya sampai saudara dibawa pada satu tempat kehendak Tuhan, menuju kepada kebahagiaan kekal, ya. Ada hujan, ada janji, ada kedaulatan Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa hari ini kami tidak akan keluar dari prosesnya Tuhan. Kami akan sabar karena kami akan menikmati emas perak. Kami tidak akan tergelincir, bahkan ada sukacita. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan Tuhan berkati, yang mengalami masalah rumah tangga Tuhan pulihkan, berkati bangsa negara kami. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless, happy weekend. Tuhan Yesus memberkati.